Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Lela Elvira SEMM selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kurang lebih 2 minggu ini dengan materi otoritas jasa keuangan. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Putri Aldian Permata dengan nomor absen 53 dan nomor PIN 6424 196. Saya di sini sebagai moderator. Oh ya teman, sebagai moderator. Oh ya teman-teman, minggu lalu kelompok 1 sudah menjelaskan materi tentang ruang lingkup bank dan lembaga keuangan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai otoritas jasa keuangan dimulai dari latar belakang, pengertian, tujuan, fungsi, nilai-nilai asas, prinsip, aspek, dan masih banyak lainnya. Materi pertama akan disampaikan di sebelah saya ada. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nita Siarta Sumoli. Saya nomor absennya 48 dengan NIM 64241943. Halo semuanya, saya Sakila Nada Jurapa dengan nomor absen 43 NIM 64241902. Di sebelah saya perkenalkan nama saya Kirani Nurrahmania Fajri dengan NIM 64241343. Di sebelah saya ada. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Yahya dengan nomor absen 57 dengan NIM 64242001. Materi pertama akan disampaikan oleh Sakila. Oke, pada pagi ini materi pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang otoritas jasa keuangan. Jadi sebelum otoritas jasa keuangan itu dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan di industri keuangan bank itu dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau biasa disebut Bapepam LK. Dan sedangkan di industri perbankan diawas oleh Bank Indonesia. Next. Jadi otoritas jasa keuangan dilatar belakangi. Yang pertama, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen selama-lamanya itu pada akhir tahun 2010. Yang kedua, semakin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan. Yang ketiga, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan. Dan yang keempat, karena pemerintah itu beranggapan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral itu telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Dari keempat inilah maka dibentuklah otoritas jasa keuangan. Nah, apa sih otoritas jasa keuangan itu? Ada yang tahu? Jadi, otoritas jasa keuangan merupakan lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain, yang dimana mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasal 21 Tahun 2011.
Para pakar ekonomi juga menjelaskan tentang totalitas jasa keuangan. Yang pertama, menurut Bapak Mengke Agus Martowardojo menjelaskan pembentukan otoritas jasa keuangan diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dan ancaman kritis. Di sisi lain, pembentukan otoritas jasa keuangan juga merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. Selanjutnya, menurut Bapak Fuad Rahmani menjelaskan bahwa otoritas jasa keuangan akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang selama ini cenderung muncul, sebab dalam otoritas jasa keuangan itu fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat secara terpisah. Menurut Bapak Darwin Nasution menjelaskan, otoritas jasa keuangan itu adalah lembaga untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar modal, lembaga keuangan. Sebab suatu perekonomian yang kuat, stabil, dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan. Oke, next. Selanjutnya ada tujuan, wewenang, tugas, dan fungsi otoritas jasa keuangan. Tujuan ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama, agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan ada pun wewenang juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, memberi perizinan pendirian jasa keuangan. Kedua, menetapkan peraturan dan keputusan berkaitan pengelolaan jasa keuangan. Yang ketiga, mengawasi proses pengelolaan jasa keuangan. Keempat, memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran di sektor keuangan. Tugas-tugas otoritas jasa keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dari sektor perbankan, sektor non-bank, dan sektor investasi. Adapun sektor perbankan, tugasnya yang pertama ialah menegakkan hukum melalui berbagai kebijakan dan peraturan dalam bidang perbankan, serta merencanakan dan menyusun ketetapan alur pengawasan bank. Yang kedua, tugas sektor non-bank ialah mengevaluasi teknis dan kinerja lembaga keuangan keuangan non-bank, serta menerapkan kebijakan lembaga keuangan non-bank berdasarkan undang-undang. Yang terakhir, tugas sektor investasi ialah memproduksi prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, efek, dan tata kelola emiten serta perusahaan publik. Menjalankan protokol manajemen ketika terdapat isu atau masalah dalam lembaga investasi. Tugas otoritas jasa keuangan antara lain yang pertama ialah mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta yang ketiga, pengawasan bank keluar dari otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Yang terakhir, melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang. Adapun di sini aspek pengawasan dan visi misi otoritas jasa keuangan ialah aspek pengawasan otoritas jasa keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, meliputi perizinan untuk mendirikan bank, pembukuan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, serta kegiatan bersama bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produktivitas, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank,
dengan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap pinjaman dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, dan sistem informasi debitur serta pengujian kredit atau credit testing dan standar akuntansi bank. Yang terakhir, aspek pengawasan, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi yang pertama, manajemen risiko dan tata kelola bank serta prinsip mengenai nasabah dan dari pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan. Oke, jadi dalam menjalankan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan itu perlu adanya visi dan misi agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Visi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global. Misi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Ada juga nilai-nilai asas dan prinsip-prinsip Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, nilai-nilainya yaitu integritas adalah bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dan menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Yang kedua, profesionalisme adalah bekerja dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat, inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kecepatan dan akses masyarakat terhadap institusi keuangan. Yang kelima, visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan, forward-looking, serta dapat berpikir di luar kebiasaan, out of the box thinking. Adapun ada asasnya dibagi 7, yaitu asas independen. Independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum. Asas adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, ada asas kepentingan umum, adalah asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang kelima, ialah asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keaktifan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap dilandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang keenam ada asas integritas. Apa sih asas integritas itu? Asas integritas itu adalah asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dan yang ketujuh ada asas akuntabilitas. Apa sih asas akuntabilitas itu? Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
tiga. Yang pertama, transparansi. Keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. Yang kedua, accountability. Adanya kejelasan fungsi struktur, sistem kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen yang ada. Yang ketiga, independensi. Mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Yang keempat, ada responsibility, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku di antaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang lainnya. Yang kelima, ada fairness. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Di sini juga ada struktur organisasi dan pembiayaan otoritas jasa keuangan. Yang pertama, di sini ada dewan komisioner, wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota. Yang ketiga, kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota. Yang kelima, kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota. Yang keenam, kepala eksekutif pengawas peran sosial, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang keenam, ketua dewan audit merangkap anggota. Yang ketujuh, anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Yang kedelapan, anggota Ekomuseo dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang terakhir, anggota Ekomuseo dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat tingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Di sini juga ada pelaksanaan kegiatan operasional. Pembiayaan yang pertama ada sumber pembiayaan otoritas jasa keuangan. Menurut pasal 34 UU Otoritas Jasa Keuangan, anggaran otoritas jasa keuangan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua ada pungutan ke pelaku industri keuangan. Rencananya otoritas jasa keuangan akan menerima pungutan dari lembaga-lembaga keuangan Indonesia. Mekanisme pungutan itu sendiri tengah digodok oleh otoritas jasa keuangan dan pemerintah. Nah, yang ketiga ada praktik pungutan di luar negeri. Sedikitnya ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasnya melakukan pungutan berikut ini. Adalah tipe pungutan yang diberlakukan di beberapa negara. Ada lembaga yang berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan. Krisis moneter di Indonesia 1998 mengakibatkan 16 bank dilikuidasi sehingga masyarakat tidak percaya kepada bank. Untuk mencegah penarikan dana yang terus-menerus, pemerintah Indonesia segera mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk kewajiban untuk mengembalikan uang yang disimpan di bank BRI. Oh iya, ada fungsinya boleh fungsinya yang A ada menjamin simpanan nasabah penyimpanan, yang B ada turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem sesuai dengan peran dan kewenangannya. Nah, ini ada Bank Indonesia. OJK dan Bank Indonesia akan melakukan koordinasi terkait beberapa hal demi terwujudnya tujuan keuangan bersama. Nah, hal-hal yang perlu dikoordinasikan yaitu yang pertama, peraturan pengawasan perbankan, yang kedua ada integrasi pertukaran informasi dan perbankan, dan yang terakhir ada saling membaca lembaga OJK dan perbankan. Apa sih struktur organisasi
kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana OJK berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan di masyarakat? Terus yang kedua, apa peran OJK terkait dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS? Dan yang terakhir, menurut kalian yang sudah menjelaskan materi tadi, apakah pengawasan terhadap bank sebaiknya dilakukan oleh OJK atau Bank Indonesia? Jelaskan pendapat kalian. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman Fadila dengan NIM 64241701, mewakili kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya itu jelaskan prinsip OJK mengenai independensi, lalu mengapa dibentukkan struktur organisasi di dalam OJK, dan apa strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya. Saya Safadila Putri dengan NIM 64241314. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang bertanya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ini? Kedua, bagaimana strategi mengelola dana bersama? Terus yang ketiga, analisis ulang bekerjasama antara OJK dan LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perkenalkan, saya Siti Sriwati, NIM 642415-3. Pertanyaannya, bagaimana OJK melindungi konsumen? 2. Sebutkan fungsi dari LPS. 3. Siapa saja pelaksanaan kegiatan operasional OJK? Plastic side eye. Nama saya Rahmawati dengan NIM 642417 dari perwakilan kelompok 1. Hold on. Can we switch the language?